Bersama saya Fitri, kita kembali lagi dalam program podcast lingkungan. Nah, spesial sekali hari ini kita kedatangan bintang tamu dari KPAJ, Komunitas Peduli Anak Jalanan. Namun sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, saya akan mewawancarai narasumber atau teman-teman yang hadir dari KPAJ hari ini. Oke, selamat datang untuk teman-teman dari KPAJ. Boleh diperkenalkan dulu kepada sobat lingkungan? Iya, halo, kami dari KPAJ Kota Makassar, Komunitas Peduli Anak Jalanan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya dari Ketua Umum KPAJ Kota Makassar, saya bernama Yusuf Al-Kadri. Dan langsung di sebelah saya yang menemani saya pada hari ini. Halo, perkenalkan nama aku Reski. Aku koordinator Project Campaign dari KPAJ Kota Makassar. Baik, jadi telah hadir bersama kami. Dipanggilnya Kak Yusuf atau Pak Yusuf atau siapa? Oh iya, biasa kami di komunitas kita budayanya memanggil Kak di Kak ya, Kak Yusuf dan Kak Rizky. Nah, KPAJ ini organisasi apa sih? Pasti teman-teman di Sobat Lingkungan mau tahu. Ya, KPAJ sendiri itu bisa kita langsung tahu dari namanya, yaitu Komunitas Peduli Anak Jalanan. Yaitu kami bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Kami berfokus pada anak jalanan yang ada di Kota Makassar. Latar belakang dibentuknya komunitas ini kalau boleh diceritakan? Iya, latar belakang dari KPAJ sendiri itu mulai awalnya founder kami mendirikan gerakan itu tuh sejak 2012, membuat sebuah gerakan. Gerakan ya? Gerakan di mana gerakan tersebut itu bertitik di flyover Veterani. Yang Makassar ya? Iya, yang Makassar. Seperti yang kita lihat sekarang di flyover itu banyak anak-anak jalanan yang betul sekali. Panggilan hati mungkin mereka melihat anak jalanan yang ada di flyover, kemudian membentuk suatu komunitas ini ya. Kalau boleh tahu, KPAJ ini adanya ada di mana saja kalau di Makassar? Ada berapa cabang? Aku mau jawab, kalau KPAJ sendiri tuh ada 6 area binaan ya Kak Yusuf. Oh 6 ya, sudah 6 loh teman-teman. Dia itu ada di Adiaksa, ada di Manggala, ada di BTP, ada di Telkomas, kemudian ada di Unhas, kemudian Kerung. Oh, kalau kakak-kakak yang di sini memegang KPAJ di bagian mana? Kebetulan aku dapat area binaan di Kerung-Kerung, itu berdasarkan domisili tempat tinggal kami. Oh, berdasarkan domisili tempat. Terus? Iya, kita sendiri kan di berbagai kecamatan ya di Kota Makassar ya. Jadi volunteer kita itu bertempat di juga berbagai kecamatan di Kota Makassar. Jadi dari 6 area binaan tersebut, volunteer itu dibagi tempat mengajarnya dibagi berdasarkan domisili mereka. Oh, berdasarkan domisili. Nah, kalau boleh tahu jumlah anak-anak yang menjadi anggota di komunitas KPAJ ini jumlahnya berapa orang yang aktif? Kalau berdasarkan data itu kurang lebih 160-an ya Kak Yusuf. Wah, banyak ya. Sudah menaik sekarang di kita ada 172 data kita. Itu semua anak jalanan atau ada yang profesi lain seperti itu? Jadi anak jalanan ini ada yang terbina dan tidak terbina. Mereka tuh bukan cuma nolong aja Kak. Jadi mereka juga ada yang berpendidikan seperti sekolah dasar dan lain-lain. Oh iya betul. Jadi lumayan banyak ya untuk materi yang diajarkan kalau boleh tahu kepada anak-anak itu seperti apa materinya? Ya, untuk materi sendiri kan yang sesuai dijelaskan Kak Eki, kalau bukan hanya anak jalanan yang tidak berpendidikan, yang tidak bersekolah sama sekali, adapun anak-anak yang masih sekolah, yang masih melanjutkan sekolah mereka. Dan kita itu ada langsung mendidik mereka itu di bagian non formal. Oh, non formal. Ya, non formalnya itu seperti apa? Kita membaginya dari 4 modul. Itu apa? Ada agama, pendidikan karakter, dan olahraga seperti itu Kak. Jadi kita lebih ke arah non formal. Jadi lebih ke arah pendidikan karakter mereka. Bagaimana kita kan anak jalanan itu sendiri kan yang mana bisa dikatakan
lingkungan mereka yang Ya, kurang baik. betul sekali. Nah, kami KPAJ hadir di sana itu lebih ke membentuk karakter mereka. Bagaimana supaya mereka tidak berpikiran seperti di luar pemikiran anak-anak. Gitu. Oh, Di luar menarik lingkungan. sekali ya Sobat Lingkungan. Nah, kalau boleh tahu ini jumlah volunteer yang menjadi ini sukarela ya atau sukarela mengajar anak-anak jalanan ini jumlahnya berapa orang? Kalau dibilang volunteer sih banyak Kak. Kebetulan ini sudah angkatan yang ke-14. Oh, ya. Kalau dihitung itu sudah ratusan dengan latar pendidikan yang berbeda, mulai mahasiswa, guru, dosen. Kalau kebetulan di angkatan saya itu mungkin berjumlah 60-an orang. Oh, banyak ya Sobat Lingkungan, banyak sekali. Nah, kalau tiba-tiba teman Sobat Lingkungan di rumah mau jadi volunteer itu caranya gimana? Ya. Tertarik gitu kan mau jadi volunteer. Kebetulan banget nih Kak Yusuf. Kebetulan kita lagi oprek Kak. Oh, gitu ya. Kita lagi oprek ke-15 saat ini dan luar biasa antusiasnya volunteer, calon volunteer yang ingin gabung bersama KPAJ, ingin mendidik anak-anak jalan itu. Kemarin kita ada datanya yang mendaftar itu sekitar 173 orang. Wow, lumayan banyak loh ya. Jadi Sobat Lingkungan di rumah kalau mau jadi volunteer boleh ikutin Instagram KPAJ Makassar. KPAJ Makassar, situ semua ada infonya kok. Betul. Nah lanjut, jadi boleh dicerita tidak kesulitan apa yang kakak-kakak alami ini di lapangan pada saat mengajar adik-adik seperti itu? Mungkin dari Kak Iki. Kalau aku sendiri ya Kak, namanya juga anak-anak ya, Iya. mungkin beberapa dari mereka tuh yang riwel, terus nggak tenang gitu, suka Iya, berkelahi. betul sekali, Jadi Kak. itu sih Kak tantangan kalau ngajar ke anak-anak. Kalau kendala dari orang tuanya? Nggak Kalau ada? orang tuanya malah mendukung Kak. Oh. Iya. Kalau dari Kak Yusuf? Iya Kak, Kendalanya? kan kita para volunteer itu tidak semuanya ada basic pendidikan ya. Oh, iya. Tidak semua memiliki kepandaian mengajar atau membina anak-anak apalagi ya. Jadi itulah tantangan terbesar para volunteer yang ada di KPAJ. Bukan tantangan terbesar sih ya, lebih ke challenge-nya Iya, mereka. challenge, betul sekali. Kan niat mereka itu untuk mendidik anak-anak, jadi mereka harus siap gitu. Bahkan bukan tantangan ya, kayak lebih ingin mengajar mereka ketika mereka antusias mereka, lihat mereka datang belajar, terus kita pikirkan kebutuhannya mereka gitu, kayak lebih senang gitu. Dan orang tuanya tapi kayak Ki, orang tuanya juga Mendukung. ada yang tidak mendukung. Oh, ada yang nggak Ada di Iya, ada yang binaan. ada yang tidak mendukung. yang Alasannya? Alasan tidak mendukung? Alasannya itu kan ini adalah ya lingkungan mereka kan pekerjaan orang tua mereka itu. Oh iya, betul. Ya, pemulung. jadi kayak ketika waktu belajarnya area binaan, mereka itu lebih membantu orang tua mereka. Jadi mereka ikut Betul membantu sekali. mereka, ikut memulung atau bahkan ke jalanan yang itu Kak, yang ada boneka-boneka di Makassar. Iya. Itu Oh, bahkan jadi boneka-boneka yang di Makassar itu Makassar ada termasuk binaan binaan juga ada. KPAJ loh. Ya. Sudah itu kami sangat melarang sekali Kak. Dan kita namanya pendidikan di awal tadi, kita pendidikan karakter mereka, kita bentuk bagaimana mereka tidak berpikir mencari uang untuk begitu Kak. Kan Oh. pendidikan itu yang lebih penting. Iya, betul sekali. Sangat menarik loh teman-teman. Jadi tujuan KPAJ ini membentuk karakter supaya mereka mau Ya. Kembali ke sekolah. Ya, mau sekolah, menuntut ilmu di latar belakang mereka yang ini ya, Ya, mereka yang pemulung. kurang baik lagi, Iya, kurang beruntung lah. kurang beruntung. Jadi cara teman-teman ini untuk mengatasi yang hal-hal seperti itu apa? Kalau ada yang tidak setuju orang tuanya. Namanya juga orang tua lah ya, apapun yang mereka pikirkan itu kayak ada benarnya juga lah ya, menimbang kondisi mereka yang seperti itu. Jadi cara kita mengatasi itu dengan sedikit edukasi kepada orang tua mereka. Kita mengobrol dengan orang tua mereka ketika di Arbin, dan upaya kita itu adalah meyakinkan gitu, membuat program. Yang terpentingnya membuat program untuk anak-anak mereka. Nah, alhamdulillah setelah sekian banyak program yang kita hadirkan untuk anak-anak mereka,
orang-orang tua itu tertarik untuk mengikutkan anak mereka di program-program kita. Malah ada yang berebut seperti itu. Biasa kan ada program namanya anak mereka diikutkan, mereka berebut masukkan anak saya di program ini. Orang tuanya lama-lama mendukung ya. Rangkul kembali. Ya, itu ya, dengan adanya program-program Kalau dari pemerintah sendiri, saya mau tahu ada nggak bantuan yang diberikan kepada KPAJ? Karena kan ini kalau menurut saya adalah komunitas KPAJ ini komunitas yang sangat betul-betul baik untuk dicontoh karena memberikan pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu seperti itu, apalagi anak-anak jalanan. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri ada tidak bantuan yang diberikan? Banyak ya Kak Yusuf, banyak. Soalnya kayak misalnya kemarin ada program kita Appreciation Day itu, mereka itu membantu kita dengan cara meminjamkan tempat ya Kak Yusuf. Iya, meminjamkan tempat. Bukan proposal kita juga sering di ACC, misalnya peminjaman transportasi. Biasanya mengajukan kemana? Biasanya langsung ke dinas ya? Iya, rumah dinasnya wali kota. Terima kasih loh Pak sudah membantu. Jadi kemudian kalau bicara soal latar belakang yang mulung nih, biasanya anak-anak di sana kalau boleh tahu biasa mereka mengumpulkan sampai berapa kilo sih hasil mulungnya? Untuk anak-anak memulung itu lumayan banyak sih Pak. Kan di admin mereka setelah saya bicara-bicara kepada orang tua mereka, satu seminggu itu mereka bisa dapat ratusan kilo Kak dari mulung itu. Dan dengan tentunya bantuannya anak mereka juga begitu. Kadang ada anak mereka yang ikut memulung juga begitu. Sekiranya ratusan kilo kali ya setiap minggu. Ratusan kilo ya. Terus dari hasil mulungnya itu dia langsung dijual atau diolah dulu? Rata-ratanya sih Kak langsung dijual. Langsung dijual ya, lebih Paling cepat. mereka itu milah-milah ya Kak. Iya, milah-milah. Jarang dari mereka tuh yang membuat produk dari olahan itu. Gitu. Oh jarang ya. Bukan jarang sih Kak, Bahkan nyaris tidak pernah. Tidak pernah kita lihat di sana. Mungkin dari UMKM bisa ini ya kerjasama Bisa banget. nantinya, Bisa banget kalau untuk UMKM. membina teman-teman binaan di KPAJ agar hasil mulungnya itu bisa lebih terjual tinggi. Ya betul sekali. Bicara tentang kesehatan anak-anak nih, kan Gelatan notabene itu daerah yang kumuh ya. Saya juga sempat ke sana satu kali tinjau, betul-betul dikatakan daerah kumuh karena banyak ini ya sampah. Itu kesehatannya bagaimana? Dilihat dari situ kayak luar biasa, mereka kayak ini Kak, ada imun tersendirinya. Imun yang terbentuk sendiri ya? Ya, imun Atau tersendiri. karena sudah biasa mungkin ya? Mungkin seperti itu. Iya, jadi imunnya terbentuk. Luar biasa, mereka tambah kayak di lingkungannya, walaupun di lingkungan seperti itu mereka tuh Iya, sampahnya di mana? kayak aktif banget Kalau gitu Kak. fit. Iya, saya sempat lihat langsung sampahnya di mana, Iya. rumahnya di mana, tempat makannya di mana itu satu Iya, loh satu. semua. Dan mereka seperti kayak udah bersahabat lah dengan Iya ya. Jadi kita harus lebih bersyukur yang memiliki tempat tinggal yang nyaman, makan di mana, terpisah dari sampah-sampah ya. Tapi itu juga walaupun kita bilang mereka kebal dari itu kan, kita bahwasanya melihat saja, tapi harusnya kita perhatikan juga ya. Iya, betul untuk sekali. siapapun yang di sana yang ada ingin tahu tentang soal kesehatan atau apapun bisa memberikan edukasi kepada anak-anak binaan kami. Betul sekali. Nah, sekarang saya mau lanjut ke program-program KPAJ nih. Program-program KPAJ itu apa-apa saja? Kebetulan aku dari Project KPNK, jadi program KPAJ itu banyak banget Kak, banyak banget. Misalnya Back to School yang merangkul kembali adik-adik yang putus sekolah, kemudian Appreciation Day buat mengapresiasi adik-adik. Terus kemudian ada study tour, kita membawa adik-adik untuk jalan-jalan sambil belajar. Misalnya ke liang-liang kemarin, terus BMKG Maros, Sumpringan yang baru-baru Ya. kemarin kami lakukan, dan yayasan menjadi salah satu support untuk program kami. Terima kasih. Terus setelah itu ada Ketuk, itu di Sumpringan itu ada beberapa program Ramadan. Yang pertama kado lebaran untuk anak hebat, terus sedekah dapur ibu, terus buka bersama. Sebetulnya program utamanya KPAJ itu kan namanya Rumah Binaan. Rumah itu Binaan. ya mendidik anak-anak binaan, itu program utamanya lah di KPAJ. Dan di KPAJ itu sendiri kan organisasinya memiliki beberapa departemen, ada 5 departemen. Nah, setiap departemen itu memiliki prokernya masing-masing, Iya. program Iya, masing-masing. program kerja. Dan bukan hanya kepada anak-anak jalanan, tentunya KPAJ sendiri itu memberdayakan volunteernya dengan Volunteerism?
dengan Apa? adanya pelatihan, edukasi. Oh, jadi volunteernya pun di workshop juga itu kan. Iya betul Kak, jadi kita walaupun nggak punya basic pengajar tapi kita punya pelatihan khusus volunteer gitu. Misalnya kalau mereka yang mau daftar, mereka tuh harus melewati tahap Iya. pelatihan pelatihan dasar volunteer gitu. Oh, Jadi kita nggak langsung aja. Iya, kita nggak belajar. Oh, menarik sekali loh Iya. ya lingkungan. Iya, kalau mau dilihat ini masih muda-muda lah berdua. Kalau boleh tahu ini sudah semester berapa? Saya masih semester 6 Kak. Wah, masih muda sekali. Kalau Kalau saya Karaski, sendiri semester 4. oh sudah jadi volunteer yang bisa ngajar. Kedepannya kita nggak tahu, mungkin dia bisa jadi dosen ya sekalian. Nah kita lanjut, kita sudah ngomongin soal lokasinya nih, lokasi binaan. Bisa jelaskan mungkin program-program kerja yang dijalankan KPAJ di lokasi binaan masing-masing nih, kayak terperinci maksud saya. Di kan ada 6 cabang nih. Apa itu berbeda atau sama aja semuanya? Programnya itu bisa dibilang sama aja sih Kak. Kita Sama memiliki ya. satu modul, satu kurikulum, dan modul kurikulum itu diterapkan di semua Arbin. Kalau dibilang programnya itu tergantung mitra. Ketika mitra ada datang kepada kita arahkan ke Arbin mana nih yang cocok untuk mitra ini, untuk mau cocok ini melakukan kegiatan. Misalnya ada kegiatan ini cocoknya di Arbin ini. Nah, kita mengarahkan mereka di bagi ya caranya. Tapi Pokoknya kalau sama rata deh. kalau base campnya untuk membuat kurikulum itu biasanya diadakan per tahun kah atau per bulan atau seperti apa? Kebetulan saya kepengurus yang ini melanjutkan kurikulum yang ada Kak. Oh. Dan di pengurus setiap pengurangan itu tentu saja ada namanya evaluasi. Evaluasi Ya, ya. evaluasi dari evaluasi tersebut mungkin ada sedikit tambahan atau perbaruan seperti itu Kak. Sekali setahun bisa dibilang Kak, 3 bulan atau ada progresnya adik-adik seperti apa. Kalau kurang cocok, nah kapan pun bisa kita ubah gitu Kak. Betul sekali. Nah, ini kan banyak banget ya kegiatan KPAJ dari mulai yang dijelaskan tadi Kak Reski. Itu saya mau tanya soal pendanaannya. Itu KPAJ dapat sendiri atau memang ada donatur tetap? Kalau KPAJ itu alhamdulillah punya 7 donatur tetap. Oh 7 ya? Boleh Nah. sebutkan nggak di sini? Nggak apa-apa ya? Kebetulan donatur tetap kami ini personal, belum ada yang instansi gitu Kak. Jadi kita open banget buat jadi siapapun yang nonton. ini wadah, Wadah. pemerintah ataupun perusahaan instansi Betul yang sekali. mau bekerja sama Memang dengan menjadi KPAJ, donatur tetap kami sangat membuka. Jadi yang 7 tadi ini bukan ini ya, dia masih personal ya? Iya masih personal, tapi selain itu selain donatur tetap, kita juga ngadain merchandise KPAJ yang kami jual. Terus dalam program-program kita juga itu kita sering melakukan mencari sponsorship gitu Kak. Tetap ya, ketika kita mengajukan proposal kepada lembaga tersebut, barulah ada dana yang masuk begitu Kak. Menarik sekali loh teman-teman. Jadi siapapun di luar sana yang ingin menghibahkan ya, Iya. karena ini betul-betul kegiatan yang amalnya juga luar biasa, memberikan pendidikan kepada teman-teman yang kurang mampu tentunya. Nah, kalau dari pemerintah wilayah binaan kalian itu ada ini enggak sih? Bantuan seperti itu. Pernah nggak coba minta ke pemerintah gitu? Minta ke pemerintah sih sering ya Kak. Mengajukan proposal ya? Mengajukan Menyurat proposal pun proposal. itu. Tapi pernah cairin nggak? Ada sebelumnya di kepengurusan sebelumnya ada bantuan dari Dinsos, bukan ya? di PLN. PLN Iya, ya? PLN, Oh, ya. nggak pernah ini masukin ke dinas apa gitu, nggak pernah ya? Kalau- Atau pernah tapi belum cair gitu? Saya dengar-dengar di kepengurusan sebelumnya ini Kak pernah. Pernah, tapi belum saya cair ya? saya belum ada mencoba sih Kak Iya. untuk Oh, mencoba mungkin proposal. kedepannya bisa dicoba. Siapa tahu kedepannya cair ya. Oke, kalau dari KPAJ sendiri, tentu kita menjalankan sebuah organisasi itu ada harapannya. Nah, bisa tidak dijelaskan harapan kedepannya ke Sobat Lingkungan tentang apa yang diharapkan untuk KPAJ kedepannya? Mungkin dari Kak Reski, Kak Yusuf, Ya. gantian. Kalau harapan saya untuk KPAJ ya Kak, lebih merangkul lagi anak-anak jalanan yang mungkin masih terlantar yang belum kita Kita bina, ya. iya belum kita bina ke rumah belajar. Iya, karena mungkin sebenarnya masih Kecamatan banyak Makassar. ya. Bilang berhasil kalau emang anak-anak di jalanan itu sudah tidak ada. Atau anak-anak di jalanan itu memiliki pendidikan Iya, yang memiliki pendidikan. betul sekali. Minimal. Minimal mereka bisa merubah hidup Iya. kan, dari orang tua
tua yang pemulung, minimal anaknya nanti bisa sarjana, bisa cari kerja, merubah hidup lah ceritanya. Kalau Pak Yusuf? Ya, dari saya sih yang saya harapkan tentu saja utamanya kepada anak-anak jalan, adik-adik binaan kami ya, terus mereka setelah kita bina, mereka lebih peka terhadap pendidikan, mereka lebih aware terhadap pendidikan mereka, lebih aware terhadap masa depan mereka. Dengan adanya program-program kami, semoga adik-adik tersebut itu lebih antusias lagi mengikuti program kita. Dan yang saya harapkan KPAJ bisa terus sustain, bisa terus berlanjut ke pengurusannya, bisa terus ada bantuan terus yang masuk kepada KPAJ supaya KPAJ sendiri itu terus berjalan ke depannya kan. Untuk menyelesaikan masalah anak jalanan ini itu tidak semata jangka pendek, ini tentu saja membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Betul sekali, membutuhkan kesabaran yang banyak dan pengorbanan tentunya, karena kan sukarela kan dari volunteernya, dari waktu yang mereka habiskan untuk mencari anak-anak yang harus dibina. Nah, untuk yang terakhir mungkin saya mau tanyakan, bisa dijelaskan kepada teman-teman sobat lingkungan di rumah tentang apa-apa yang akan KPAJ lakukan ke depannya, mungkin bocoran program-programnya ke depan, 1 atau 2 program mungkin. Kalau saat ini kan open recruitment itu sudah lagi berjalan dan dalam waktu dekat ini insya Allah kalau di bulan Agustus kami akan mengadakan Agustusan bersama. Oh iya. Tiap tahun itu ada kita Agustusnya itu bersama adik-adik lah pokoknya. Ya, kita kegiatannya apa tuh? Kita mengadakan berbagai macam lomba Kak. Tentunya seru-seru juga. Pasti seru. Sesudah Agustusan kita nanti lanjut insya Allah di Desember Appreciation Day, terus study tour juga. Oh, bisa mungkin kita kolaborasi yayasan Agustusan. Bisa Bang, itu setiap program. Jadi siapapun teman di rumah yang mau kolaborasi bersama KPAJ itu terbuka lebar ya tentunya. Iya. Sangat terbuka lebar. Oke, untuk closing statementnya nih, bisa berikan kepada teman-teman sobat lingkungan bagaimana cara memberdayakan anak-anak binaan dan lingkungannya seperti itu. Closing statement. Ya baik. Sedikit dari saya tentang anak jalanan itu sendiri, bentuk dari ketidakberuntungan dan ketidakadilan. Iya betul sekali. Bisa dibilang anak-anak itu tidak punya tempat dan bukan salah mereka loh. Iya, mereka berada di lingkungan ini kok kayak mengandung bawang ya di sini. Dari tadi saya wawancara kayak terharu gitu kalau ngomongin anak-anak jalanan. Dari lingkungan mereka. Kita harus balik dan bersyukur. iya, percayalah ketika saya pun ketika menjadi volunteer rasanya agak berat deh. Ini kenapa mengurus anak-anak ini tuh kayak begini, kayak mereka kan rewel banget tuh di lingkungannya. Gitu ya. Dari situ lama-lama sempat mau nyerang nggak? Nyerang enggak dong. Karena panggilan hati ya. Panggilan hati. Percayalah teman-teman, ketika kita menjadi volunteer, melihat mereka, antusias mereka, kegigihan mereka dalam belajar gitu, itu menggugah hati kita sendiri Kak. Iya betul sekali, saya saja nggak mengajar yang dengar aja. Iya. Mengandung bawang. Kalau dari Kak Resti? Harapan saya sih kan banyak dari kita yang menganggap anak jalanan itu kayak apa ya? Mungkin agak risih. Risih. Pandangan mereka agak lain Risih ya. Banget, padahal mari kita gerakan hati kita untuk peduli terhadap mereka gitu Kak. Iya. Ayo dong. Iya kan. Betul sekali. Itu kan bukan mereka, anak-anak itu nggak tahu loh Kak, mereka itu melakukan hal yang salah seperti itu. Mereka yang minta ya, bukan takdirnya ada mereka. paksaan, ya, ada kadang struggle-nya mereka, usaha mereka untuk mendapatkan uang atau makanan begitu Kak. Dan itu sama sekali bukan salah mereka. Nah, makanya KPAJ hadir di sana untuk membina anak-anak yang seperti itu Kak, memberikan pendidikan mereka, mengubah karakter mereka supaya mereka lebih berpendidikan lain dan mendapatkan hak yang sama di setiap anak-anak di Makassar. Iya, memberikan kesempatan buat mereka. Oke, baik. Terima kasih untuk closing statementnya dan sukses buat KPAJ dan sobat lingkungan di rumah yang menyimak tayangan ini. Jika ingin berkolaborasi terhadap KPAJ melalui programnya ataupun donatur itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Dihubungi di mana?
Instagramnya? Di Instagramnya KPAJ @KPAJ Makassar. Ada yang siapa tahu ada yang mau main-main ke area binaan. Atau mungkin langsung mau tanya-tanya sama ketuanya tuh boleh banget ya. Oke, makasih banyak loh sudah hadir. Baik. Jadi itu tadi closing statement dari KPAJ Makassar. Akhir kata saya Fitri dari Podcast Lingkungan. Sampai jumpa. Oke.